tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Jadi tidak tidak spesifik di sini kayaknya. Ya. Spesifik. Jadi kita pun bisa mempunyai provinsi mau mengadakan kegiatan di tingkat kabupaten, itu berarti peningkatan kompetensi di tingkat kabupaten nantinya. Ya. Tidak cuma guru mungkin. Tapi kalau sudah di tingkat KKM berarti di tingkat KKM. Jadi ini tidak spesifik MIMP tingkat berapa gitu. Ya, ini bisa disetujui ya. Udah Paman ya? Oke. Yang nomor 6, yang poin 6 tidak ada masalah nih. Peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang terjamin dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Iya. Kalau tidak ada masalah di sini, kita lanjut ke bab 3. Organisasi. Struktur, susunan, dan fungsi organisasi. Struktur organisasi disusun, struktur organisasi, susunan pengurus, dan fungsi pengurus, MGMP Geografi, MA Provinsi Jawa Barat diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi tidak di sini diaturnya. Ya. Jadi nanti tupoksi setiap elemen itu akan diatur di sana. Di anggaran rumah tangga. Kemudian hak dan kewajiban pengurus. Yang pertama, hak dan kewajiban pengurus MBMP. Ini harus di MBMP. Ini kewajiban ya. Yang saya masukkan di sini itu yang pengurus inti, ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang pertama, ketua atas nama pengurus berhak mewakili secara sah di luar organisasi, mewakili sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Jadi dia selain di dalam, dia fungsi keluarnya seperti ini. Atau ini agak rancu. Cukup, Kang. Ya. Lanjut. Yang poin 2, bila mana ketua berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka wakil ketua dapat mewakili ketua dengan hak dan kewajiban yang sama. Memimpin rapat atau undangan keluar dan lain sebagainya di sini. Lanjut, ya. Lanjut, pengurus berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan rapat anggota MGMP. Lanjut. Ini tidak dijelaskan, nggak di. Ya udah cukup. Ya cukup ya. Kemudian sekretaris, ini ada 2, ini seharusnya dipisah ya bendahara. Sekretaris berkewajiban menyelenggarakan surat menyurat dalam organisasi. Mencatat surat menyurat, maksudnya ini hanya surat menyurat saja atau yang lainnya apa gitu ya? Ya. Udah cukup surat menyurat. Atau kegiatan administrasi ya? Interupsi Pak Ahmad. Ya silakan Pak. Ini ada permintaan dari Pak Didin barusan terlempar ke bawah. Mohon dinaikkan dulu ke panelis. Oh iya. Sebentar, ini bisa ditutup dulu ya? Enggak usah Pak, enggak usah. Enggak usah. Iya. Oh, ini aja. Kalau susah. Saya tidak bisa melihat ini. Oh iya. Nggak bisa melihat Pak ya. Bisa di stop dulu Pak. Stop dulu. Oh ya, stop dulu aja ya. Sampai bab 4 ya, silakan. Bentar. Di chat Pak? Ya di atendi Pak. Di atendi beliau. Tolong dinaikkan dulu.
Saya bukan hostnya, jadi nggak bisa, Pak. Gimana ya? Pak Ahmad Rifai di sini host. Kalau Oh, saya host ya. lihat. Oh. Iya, Pak Ahmad Langsung Pak Didin tadi ya. Ya, jadi Pak Didin gimana nih? Ke Pak Didin lagi ya? boleh jadikan host Pak Atau Didin ke atau diklik nama Pak atau Didin. ke Pak Didin mana ya? Diklik nama Pak Didin kemudian make a panelist. Bentar, Pak. Kepala aja, Saya Pak. ini belum lama kenal Ya, ini. ya. Hostnya telepon aja lah. Didin. Oh gitu. Kayaknya udah keluar belum ya, Pak Didin? Boleh dipindah ke saya aja Pak hostnya Pak. Make playlist ya? Iya. Make panelis ya? Bapak aja ya? Ya. Boleh. Pak Didin jadikan panelis dulu. Oh iya, boleh. Pak Didin. Kemudian Bapak ya, Pak Lukman ya? Iya. Pak Lukman mana? Ya. Oh, Bapak sudah ya? Kalau bentar. Saya udah jadi panelis. Pak Didin aja yang belum masuk panelis. Oh ya, barusan udah dimasukkan. Ya udah nun, terlempar sinyal. Makasih. Ya silakan dilanjut Pak Ahmad. Baik. Ya, siap. Saya share lagi ya, Pak. Ya mangga. Ininya, Ya Pak, silakan Pak. kita ke bab 4 ya. Biar cepatnya selesai, pingin cepat selesai. Bab 4 kepengurusan. Masa kepengurusan dan pemilihan pengurus. Periode jabatan pengurus adalah 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya. Bagaimana nih? Mohon pendapatnya dari semua. Apakah perlu 5 tahun? Kalau Kelihatannya Kang. ya, Itu harus sama nanti se-Jawa Barat. oh ya. 4 saja ya, itu. Ini dari Juknis. Betul. Itu harus sama. Kemudian pengurus dipilih langsung oleh anggota. Ini agak rancu ya, karena ini ADART ini draftnya itu tingkat kabupaten. Artinya apa? Kalau tingkat kabupaten mengumpulkan anggota itu mudah dan tidak terlalu banyak. Ya. Tetapi kalau di tingkat provinsi, ini akan jadi masalah kalau seluruh anggota itu hadir, gitu ya. Ini bagaimana pengurus dipilih langsung oleh anggota atau perwakilan anggota, gitu. Bisa nggak redaksinya seperti itu? Kalau dari sisi sistem pemilihan itu memang nanti akan berbeda karakter. Kalau misalnya dipilihnya oleh perwakilan anggota itu menjadi sistem perwakilan yang kita masa lalu lah gitu ya. Di Senat itu. Sementara kalau misalnya pemilihan langsung seperti hari ini sebenarnya sama dengan pilkada, pilpres juga bisa. Hanya mungkin pengurus dipilih langsung oleh anggota itu baik secara nyata atau misalnya menggunakan media. Nah supaya nanti kalau misalnya menggunakan Google Form ya Google Form selesai gitu. Oh iya. Begitu Kang. Jadi redaksi ini tidak masalah. Sudah sama dengan pilkada. Oh iya. Siap. Jadi redaksi yang poin 2 ini tidak perlu dirubah. Kemudian yang nomor 3, poin 3, tata cara pemilihan pengurus diatur dalam anggaran rumah tangga.
Ya, itu tidak ada masalah. Ini saya bawakan dulu. Keanggotaan. Nah, ini juga harus dicermati ya. Pasal 8 syarat keanggotaan. Anggota MGMP Geografi MA Provinsi Jawa Barat terdiri dari guru-guru PNS dan non-PNS yang mengajar mata pelajaran geografi di Provinsi Jawa Barat. Jadi spesifiknya Madrasah Aliyah, Pak ya. Ini redaksinya mohon dicermati. PNS dan non-PNS pengajar mata pelajaran geografi di Madrasah Aliyah, Provinsi Jawa Barat. Mohon dari awal, anggota geografi MA Provinsi Jawa Barat terdiri dari guru-guru PNS dan non-PNS yang mengajar mata pelajaran geografi di Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat, baik di madrasah negeri maupun di madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama. Di bawah naungannya kampus mungkin. Ya, silakan kalau madrasah negeri di luar Kemenag. Di bawah Kementerian. Nggak, iya dihapus aja itu di bawah naungannya. Oh iya. Cukup ya, dari atas juga sudah cukup. Ya karena madrasah itu pasti dipilih. Di Depak, pasti di Depak. Pasti di Ya, pasti. Baik, betul. Bisa lanjut ke poin 2 ya. Syarat menjadi anggota dan prosedur pendaftaran diatur dalam anggaran rumah tangga. Ya. Baik, itu nanti ada di anggaran rumah tangga yang belum dibuat. Baik, yang pasal 9 hak dan kewajiban anggota. Kewajiban anggota adalah 1. Membantu terlaksananya tujuan organisasi, itu pasti ya. 2. Mematuhi aturan dan putusan organisasi. Yang ketiga, menjaga martabat dan kehormatan profesi. 4. Anggota berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diusahakan oleh organisasi. 5. Anggota berhak mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan profesionalismenya. 6. Anggota berhak dipilih dan memilih pengurus untuk menjalankan organisasi. 7. Seluruh anggota berhak mengajukan usulan untuk kemajuan organisasi. Oke, bagus. Perlu ditambah atau dikurang, silakan. Cekap lah. Cekap ya. Baik, kita lanjut. Ini bab kegiatan. Untuk mencapai tujuan pada pasal 14, kegiatan organisasi profesi ini adalah sebagai berikut. Kegiatan rutin, diskusi permasalahan pembelajaran. Ini kegiatan rutin yang kita akan laksanakan ya dalam berbagai bentuk, apakah offline maupun online di sini. Yang A, kegiatan rutin, diskusi permasalahan pembelajaran. 2. Penyusunan silabus, program semester, dan rencana program pembelajaran. 3. Analisis kurikulum. 4. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran. 5. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi ujian nasional. Ujian nasional. Suara itu ibu-ibu tuh. Mohon Itu dikecilin aja, ibu siapa tuh? bentar di ini dulu. Ya.
chapter 1, chapter 2, chapter Dulu ya. Manilele beda, beda karena ngerti. Mohon Pak Lukman dicari tuh suaranya. Suara siapa tuh yang masih? Dasar ini yang sekolah di Wah, yang ini sekarang. Gunung coba teka kapur aja ya. Waktu mamang ini Yang Ahmad yang jadi host. Pindahkan dulu ke Pak Didin atau ke saya? Ke Pak Didin dulu ya. Ke Bapak dulu. Dajang naon atuh. Hostnya ke saya atau ke Pak Lukman sama aja sok, pindahkan. Klik namanya, klik kanan, jadikan host. Make to host. Ya, Pak. Ke Pak Lukman boleh, ke saya boleh, bebas. Iya. Di bumi menuju webinar. Dina ini ya, Dina. Di panelis ada nama saya kan? Disorot, disorot, kemudian pakai mouse klik kanan. Bicara kali. Bentar. Nama saya atau Pak Lukman kiri disorot. Pakai mouse klik kanan, make to host. Klik kanan Panelis. atau panelis. Kita acan sih. Panelisnya di bentar. Ada nama saya atau Pak Lukman, Bapak disorot pakai mouse, ya. Udah ada muncul warna, ya. Kemudian klik kanan, make to. Iya, itu sih artinya jelas mah. Baik, Kila. Sebentar, Kang. Belum pindah ya. Panelis. Nice. Waduh, saya kurang ini gimana ya? Bentar di bawah mungkin. Enggak. Panelis. View panelis. Panelis dibuka view-nya, ada muncul nama-nama orang tuh, nama-nama orang ada kan? Sebelah Di kanan laptop. partisipan. Ya, partisipan. Klik. Ya, ayeuna Atenden ya. Itu kan partisipan di luhur tah. aya 10. Oh ya. Partisipan dibagi dua, ada panelis, ada attendees. Yang Panelisnya aja. Ada Siap, nama-nama siap, nggak? siap. Nama Pak Siap, Ahmad, siap. nama Pak Momon, ada kan? Ada. Cari nama Pak Bentar, Lukman atau saya nama lagi- saya, kemudian disorot, klik kanan, make to host. TNG heran kenapa bisa begitu. Oh iya. Di privilege ya. Potensi. Disorot dulu pakai mouse, kemudian klik kanan. Oh ya, Pak Didin ya. Oke. Boleh Pak Lukman atau saya atau Ya udah. boleh? Bebas. Ya udah. Silakan. Saya serahkan dulu nih, agak ini pusing saya. Bentar. Ini udah asam. Biar belajar. Silakan Kang Didin. Saya lagi cari orangnya. Kalau memang biasanya ibu enggak sadar gitu ya membuka mic itu. Iya. Ibu Yeni ya barusan. Bu Yen. Ya. Saya masih di panelis ya. Masih bisa Silakan Pak, ditayangkan lagi Pak. Ya. Itu kegiatan rutin ya yang memang sangat berhubungan sekali dengan KBM. Kemudian kegiatan pengembangan Itu yang ujian nasionalnya dihapus, Pak. dihapus saja ya, menghadapi ujian saja ya, Assessment istilahnya. assessment. Kompetisi atau assessment. Pak Lukman, Menghadapi assessment. laptop saya juga termasuk. Oh, kompetisi. Begini ya. Subhanallah. Sudah cukup ya yang ini. Kemudian kegiatan pengembangan. Ada kegiatan rutin tadi, ini kegiatan pengembangan. Yang pertama adalah riset atau penelitian. Subhanallah. Dua, tulis ilmiah. Tiga, seminar lokakarya, kolokium, dan diskusi.
Tuh ada kukunya, jangan tidur dengan gua. 4. Pendidikan dan pelatihan berjenjang. Ini di mana dibere naon mana? Terbitan jurnal MGMP. Si nenek diberenya kores dan ini mana nenek. Yang keenam, penyusunan website MGMP. 7. Forum MGMP. Kemudian ada lagi kegiatan kompetisi kinerja guru, coaching, latihan sesama guru, pengembangan media ICT dan lain-lain. Atau tidak usah ada ini, ada ini kan spesifik ya. Kalau peer coaching itu apa kira-kira ini maksudnya apa nih Pak? Peer coaching itu saling, kalau di peer teaching kalau ada atau tutor sebaya mungkin bahasa di kelas dengan anak-anak. Sama dengan sama instruktur. TOT sama dengan TOT enggak? Ya serupa itu ya, mungkin di pengawas ya ada istilah itu ya. Jadi nanti kita tuh oleh pelatih sih sebenarnya, di bawah binaan pelatih. Coachingnya itu kan pelatih gitu, ada pelatih. Melatih gitu ya. Nah, kita dilatih sama seseorang. Ya. Bisa sama teman gitu kan. Kalau peer teaching kan sama teman. Peer coaching juga saling latih di antara kita. Iya. Nah, misalnya dari MGMP Tasik ke Bandung atau dari Bandung kemana gitu. Peer coaching. Ini dimasukkan. Kemudian ada lesson study. Nah, ada professional learning community, komunitas belajar profesional. Ini bisa dikembangkan nanti. Kemudian adalah Teacher International Professional Development, kerjasama dengan MGMP internasional seperti National Geographic dan lain-lain. Kemudian ada lagi program Global Gateway, kemitraan lintas negara. Keren. Jadi ini pengembangan ya. Kalau pengembangan itu bisa ada, bisa tidak ada, sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan kita ya. Nah, mungkin ini nanti akan dikembangkan. Ya, saya memang ini kalau ini dari apa ya, dari saya bukan copy paste ya. Dari Juknis, memang dari Juknis. Tapi ini sesuai dengan mimpi saya juga. Jadi kita nanti kan ada meningkat ke tingkat nasional, tingkat internasional dan lain global dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangan kita ya. Kalau kita masih tingkat kabupaten, ya mungkin keberadaannya di provinsi, tapi mungkin secara manajemen itu masih dalam tahap awal. Kita bisa lanjut ya. Ini siap. Ya. Pak Ahmad, sebentar, itu di pengembangan apa bisa di situ ada pengembangan kurikulum geografi? Itu sudah sistemnya kan sudah ada pengembangan. Oh bisa Pak, bisa. Jadi masuk itu. Bisa. Nanti redaksinya seperti apa Pak? Mau di mana disimpannya? Ya, di atas itu. Misalnya pokok penelitian, penulisan, nah itu kan pengembangan. Ya. Jadi penelitian, kemudian pengembangan kurikulum geografi. Kalau kan itu suka ada pengembangan di situ. Oh iya, betul Pak. Apakah di diskusi main rutin ini tidak rutin ya? Bisa setahun sekali atau satu semester sekali di sini? Ini redaksinya gimana ya? Karya tulis ini pengembangan kurikulum geografi. Ya. Apakah ini bisa di tingkat kita ya? Di tingkat provinsi MGMP, karena kurikulum yang menyusun kurikulum itu bukan kita sebenarnya. Tapi kan ada otonomi mungkin di situ. Silabus mungkin Pak, pengembangan silabus mungkin. Pengembangan silabus sudah di sini nih Pak. Sudah. Gini ya, Kang Mumun mohon ininya, mohon. Siap. Pak Adin. Iya silakan. Halo, mohon izin masuk.
itu untuk pengembangan kurikulum sudah betul. Sebab pengembangan kurikulum itu meliputi pengembangan silabus dan RPP. Jadi bahasanya sudah betul pengembangan kurikulum. Di sini. Tuh. Iya, itu. Iya. Ada di sini ya. Pengembangan kurikulum. Maksud ada pemikiran begini Kang Momen, semuanya bahwa kita itu kalau bisa, kalau mampu dan kalau ada kesempatan itu salah seorang mungkin ya Pak yang sudah pakar dalam hal kurikulum geografi itu bisa ikut serta dalam pengembangan di tingkat pusat gitu atau di Puskur gitu ya nantinya. Ada yang sudah punya pengalaman ya di sini, Kang Didin pernah nggak ikut? Kalau di Puskur sih enggak, cuma istilah pengembangan kurikulum itu dalam mata kuliah itu mencakup dari mulai pengembangan kurikulum di tiap tingkat gitu. Jadi termasuk pengembangan metode segala macam lah. Pengembangan kurikulum. Ya. Ya. Jadi perlu dimasukkan di sini, dikasih pengembangan kurikulum dalam kurung ini. Bisa, boleh. Ya. Jadi kok penegas saja pakai kalimat penegas. Iya. Jadi Penegas itu benar-benar. saja. Mungkin begini ya. Pengembangan kurikulum mata pelajaran geografi dalam kurung penyusunan silabus, program semester, rencana dan rencana pengembangan pembelajaran. Boleh, ya. Ya, ini ya. Ya, itu rutin ya. Sebab di bawahnya ada analisis gitu. Ya, betul. Bawahnya ada analisis. Ya. Baik, kali ini sudah. Kita ke ada beberapa bab lagi ya. Takutnya masih lama nih. Masih lama ini. Aduh, panjang kayaknya nih. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Baik. Penutup aja. Baik, sedikit lagi. Ya. Ke program kerja nih. Penyusunan program kerja. Program kerja MGMP disusun sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Betul. Prinsip penyusunan program kerja diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi nanti ini program kerjanya anggaran rumah tangga baru ke program kerja. Kemudian pembiayaan. Pasal 12 pembiayaan. Pembiayaan MGMP Geografi MA Provinsi Jawa Barat berasal dari sumber yang sah atau sumber sah lain yang tidak mengikat. Ya, normatif lah. Dari mana? Normatif betul. Iya. Nunggu deh Bank Dunia. Oh iya. Poin 2, sumber pembiayaan organisasi dijelaskan dalam anggaran rumah tangga. Ini iuran kalau ada urunan, kalau ada apalah gitu ya. Kerjasama. Detailnya di ART aja. Di ART aja ya. Ya. Baik. Yang ke-9, bab 9, penjaminan mutu dan pelaporan. Pasal 13, pelaksanaan penjaminan mutu dan pelaporan. Poin 1, untuk menjamin mutu kegiatan MGMP perlu dilaksanakan penjaminan mutu yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya. Ini nggak usah dijelaskan lagi karena ini redaksi. Kemudian data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evaluasi. 3, pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan atau evaluasi serta pelaporan diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti ada ini. Jadi yang anggaran rumah tangga, yang ada anggaran rumah tangganya saya kasih di garis bawahi dan saya akan coba menyusun nanti ya, dan setelah setelah anggaran dasar ini disahkan, baru kita menggarap anggaran rumah tangganya dan program kerja. Iya. Nanti setelah dilantik lah. Ya, setelah dilantik. Kemudian
Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada Ketua MGMP, betul, Ketua KKM, Kemana tuh kakak? dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Mungkin diulangi Pak, diralat. Kan ini yang melaporkan Ketua MGMP, maka yang dilaporkan pembinanya mungkin. Betul. Ini. Kan yang melaporkan Ketua KKM, Ketua MGMP. Salah. Betul. Ini di Ketua KKM. Mungkin ada ini Kak. Pertama Dewan Pembina dulu, atau Ketua Dewan Pembina lah. Perlu ke pusat nggak laporannya? Enggak, per level aja, per level. Kalau provinsi. Kan tidak ada KKM tingkat provinsi ya? Betul nggak sekarang KKM provinsi nggak ada kan? Nggak ada. Kalau MGM kabupaten iya bisa. Jadi ketua KKM dihilangkan saja. Jadi pembina dan kepala kantor kepala kanwil. Melalui kabid gitu. Ya. Kalau saya sebutin melalui nama lah. Kepala kanwil aja. Jadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Jadi KKM Satu dihilangkan, cukup ya. Kecuali kalau untuk MGMP kabupaten ada ketua KKM. Oh iya betul. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Iya. Kepada kepala. Baik. Wilayah. Iya, udah. Cukup. Ya, cukup. Bab 10 nih. Perubahan anggaran dasar, tata tertib, persidangan, dan pembubaran organisasi. Penting nih. Perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dengan rapat anggota MGMP yang dengan sengaja diadakan untuk maksud tersebut. Anggaran dasar, bentar. Betul, ya. Kemudian rapat perubahan anggaran dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Nah, ini agak ini nih. Dari jumlah anggota MGMP. 50 plus 1 aja tuh. Berapa? 50 plus 1, 50% plus 1, tanggung 2/3 mau. 50% per 1. Ya, bisa itu. Mohon maaf ya, jadi menggunakan itu tidak bisa tidak biasanya tidak menggunakan angka ya di dalam. Ya, boleh nggak pasang. Numerik bisa ya. Ya, bisa. Kemudian keputusan rapat perubahan anggaran dasar dianggap sah jika disetujui oleh ini satu lagi aja. 5. Anggota yang hadir. 4. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka pengesahan perubahan anggaran dasar dilakukan atas persetujuan anggota yang hadir dalam rapat anggota. Oke. Ya. Kalau ya. Kemudian pasal 15, tata tertib persidangan ditetapkan pengurus dan disahkan dalam rapat anggota MGMP. Betul ya? Biasanya seperti itu. Kemudian pembubaran. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota MGMP yang sengaja diadakan. Sudah tadi ya? Belum. Anggaran dasar ya. Ya baik. Pembubaran. Organisasi hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota MGP yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut. Sama ya? Pasal 2.
Poin 2, rapat anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya yang tadi ya. Sama dengan yang tadi kalau nggak salah nih. Sama yang tadi ya. Copy paste tadi mungkin 2 kali copy paste ya. Ya, copy paste aja. Beda ini, beda tema, Kang. Apa tema? Kalau 14 itu tentang ADART, yang 15 ini mungkin maksudnya adalah organisasinya. Ya, organisasinya. Kalau ini perubahan anggaran dasar yang tadi yang pertama. Iya, beda tema. Oke, terus lanjut. Terus. Bentar, ini saya copy paste ini. Ini pembubaran organisasi. Iya, pembubaran organisasi ini. Judulnya Harus perbaiki. dihadiri- Di pasal, nah itu pembubaran organisasi ya, bukan pembubaran aja. Ini pembubaran organisasi. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat anggota yang sengaja diadakan untuk maksud tersebut. Iya. Kemudian rapat anggota harus dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota MGMP. 3. Keputusan rapat pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh seluruh anggota MGMP yang hadir, dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Kepala wilayah, pakai wilayah tadi. Kantor wilayah. Pakai wilayah. Ya. Dan yang hadir dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Iya. Baik, yang terakhir penutup, anggaran dasar ini ditetapkan pada pertemuan guru-guru geografi Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat tanggal Hari ini. 18 ya. Yang kemarin itu rapat. Oh, yang pertama ya. Yang pertama. 18 Januari, hari Sabtu juga ya. Pas ini udah seminggu kita ya. Nggak terasa ya. Betul. Tiap Sabtu ya. 2000. Betul ya, tanggal 18. Betul, Sabtu kemarin. Ya. Senin Sabtu. 16 dong, 16 Sabtu mah, 16. Senin. Tapi di absen itu tanggal 18. Oh, berarti Senin. Senin. Oh ya, hari Senin. Ya Senin betul. Ya absen ini. Yang Sabtu yang webinarnya, lupa saya. Sabtu webinar, Senin rapat. Senin. Iya, betul. Kemudian anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung, tanggalnya nanti disesuaikan enggak ya? Kapan mau ditandatangan oleh ini. Iya. Kemudian MGMP Geografi MA Provinsi Jawa Barat, Ketua ini, mohon NIP-nya Kang Mohon disebutkan. Harus gitu. Ya harus, ini kan resmi. Ya. 1971 71 23 205 sama dengan IPAI. 205. 2005 ya? 001 102 ya betul. Gitu ya? Kurang 0. 2. Beda aja IPAI. Janji ya. Beda tanggal lahir ya. Saumur, tahu di angkatan sarangan, sarua tuh saya kayak. 2005. Ya udah betul ya. Iya betul. Nah ini nanti mohon dicari ya. Screen aja nanti Mengetahui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyetujui menyetujuinya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ya udah segitu Pak. Tidak ada lagi. Halo. Punten. Ya. Pengawas. Tadi kan ada pasal tentang penjamin mutu tuh. Iya. Sebenarnya ada untuk proyeksi ke depan. Mungkin nggak MGMP itu memang menjadi
organisasi pendamping kanwil, misalnya untuk mengawal AKG, asesmen tingkat provinsi, soal segala macam. Mungkin nggak ke arah sana? Iya, Ya. dari hasil webinar kemarin yang dihadiri oleh Direktur GTK kan, untuk seri kedua itu kalau nggak salah, itu memang asesmen itu ke depan akan diserahkan kepada organisasi profesi, itu kalimatnya gitu. Nah, organisasi profesi yang diakui itu ya MGMP gitu. Kalau dokter punya ID ya kalau geografi punya saja guru punya MGMP gitu. Nggak mungkin KKM. Tapi yang tahu tentang geografi ya guru geografi gitu. Nah, kalau memang ke situ, kelihatannya di struktur kepengurusan itu harus ada bidang penjamin mutu, karena jadi dia harus yang mencoba mengawal proses penjaminan mutu itu, karena kan aslinya istilah penjamin mutu Staf itu ahli, staf ahli kan, atau biasanya kalau di lembaga lain organ khusus ya untuk quality assurance itu pasti organ khusus, yaitu lembaga penjamin mutu. Nah, khusus di MGMP, kalau memang tidak ada lembaga penjamin mutu yang mandiri, MDC lah kalau di provinsi mah ya, berarti di divisinya juga harus dimunculkan, itu khusus untuk penjamin mutu. Nah, ternyata di divisinya itu yang tadi, itu kan sebenarnya MGMP yang langsung jadi penjamin mutu, tapi penanggung jawabnya siapa kan gitu. Nah, itu yang harus coba dibicarakan. Nanti kalau misalnya ini bisa clear di hadapan kanwil, berarti kita harus mempersiapkan tim, misalnya untuk penyusunan soal AKM atau pengawalan program AKG. Nah, hal serupa itu yang awal adalah kita. Sebenarnya bukan berarti kita yang mungkin otonom kita ya, tapi menjadi organisasi pendamping kantor wilayah untuk penyelenggaraan atau menjadi penjamin kegiatan itu. Nah, itu yang mungkin harus dibicarakan substansinya. Di struktur sudah memenuhi nggak itu? Barusan di struktur sudah ada kan? Sudah belum ada di kalau struktur. Kalau di struktur belum ada bidang itu. Di bidang-bidang ada tadi kan? Belum ada. Oh. Ya. Nanti dilihat. Boleh dimasukkan sekarang atau menunggu dulu sampai kita betul-betul dipercaya gitu. Pilihannya itu sih, karena kan di situ jelas bahwa ADART ini dapat dirubah oleh pengurus, jadi kita dirubah aja di kemudian hari satu itu. Tapi kalau kita ingin visioner, kita udah siapin rumahnya boleh gitu. Meskipun rumah ini belum bisa digunakan gitu, karena memang belum ada regulasi untuk hal ini. Pilihannya dua-duanya benar Pak Muhammad. Iya. Ya. Maka yang lain misalnya. Begini, ini dalam masukannya kembali tadi tentang kepengurusan, tentang pasal 4 tadi kelewat keburu itu. Oh, yang pasal 4. Ya, bab 4. Bab 4 tentang kepengurusan. Baik, saya share lagi. Di share lagi di situ. Pasal 4 ya. Coba lihat. Pasal 4. Pasal 7. Bab 4 pasal 7. Baik, Pak. Terus kita lagi. Nah, pasal 7 ya. Ya, ini. Di situ kan ada masa kepengurusan dan pemilihan pengurus. Sudah tentukan. Nah, di situ nanti dituangkan dalam anggaran rumah tangganya itu tentang ASN itu kan ada yang pensiun. Oh iya, betul. Jadi di situ tuh pengangkatan dan pemberhentian aja bisa seperti itu. Itu kan otomatis kalau pensiun atau meninggal di situ bagaimana teknisnya tidak ada. Kalau hanya pengangkatan bisa. Nah, sementara kalau ternyata ada sesuatu hal karena sakit permanen, kemudian karena pensiun, itu diakomodir di situ. Tidak ada. Kalau di anggaran dasar nggak usah dibahas mungkin Pak, di ART aja dibahas nanti. Bagaimana? Di anggaran rumah tangga nanti diatur. Iya. Untuk keanggotaan ya, keanggotaan termasuk. Keanggotaan itu termasuk kan pengurus juga adalah merangkap anggota. Iya, betul. Jadi diatur di dalam anggaran rumah tangga mengenai keanggotaan ini. Betul. Nah, kalau begitu disebutkan aja tuh di ART sedikit diperjelas di situ.
Jadi ada pengangkatan, penyusunan termasuk pemberhentian itu karena akan dijelaskan di ART begitu. Oh iya. Pasal 8 Kang. Pasal 2 di ayat 2 mungkin. Nah ini ada nih. Ini nih. Nah, di ayat 2. Jadi akan otomatis ya kalau anggota itu tidak lagi berprofesi sebagai guru, kecuali kalau umpamanya dia pensiun tapi masih ngajar di madrasah aliyah, mata pelajaran ini masih Pak. Masih bisa. Tapi kalau sudah tidak mengajar, walaupun pensiun dia masih mengajar, ngehonor atau apa, itu masih bisa menjadi anggota dan pengurus. Tapi kalau umpamanya meninggal dunia, otomatis keanggotaannya secara otomatis tidak tidak terdaftar lagi di di daftar anggota. Ya. Ini masalah begini, ini Mama Suka tuh. Ya. Saya itu kan tinggal 3 tahun juga kurang. Ya. Menjelang pensiun, jadi itu 4 tahun harus artinya menurutnya itu ada luang lah gitu. Ya. Silakan aja itu bagaimana teknisnya yang terbaik. Nanti ada di di rumah tangga rapat ya. Rumah tangga ya. Ada prosedur rapat ya untuk pergantian antar waktu nanti ya. Ya, diatur di dalam ART. Kalau segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur di anggaran rumah tangga. Iya, itu harus itu. Ya. Di kalimat akhir tuh itu adanya. Ya, di kalimat akhirnya ya. Ya, di itu harus ada itu. Oh, betul Pak. Ini belum ada kayaknya ya. Ya, belum ada. Di penutup itu. Oh ya, nomor 3 ya. Nah itu jadi poin itu poin 2 posisinya digeser, yang 2 jadi ke bawah itu yang boleh. Itu kan ditetapkan di situ, jadi harus ada kalimat paling akhir. Betul Pak, betul. Ini jadi poin 2 ya. Iya itu. Nah. Segala hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur kemudian dalam anggaran rumah tangga gitu. Ya biasanya ada Pak ya. Ini di anggaran dasar itu. Ada itu. Ya. Siap. Ya, cekap Di save kalau sudah cekap. Sebentar Pak, apakah ini disahkannya bisa ditimbang sesekali? Kan rapatnya malam ini nih rapatnya. Ini harus yang menyetujuinya disahkan oleh kita. Iya, jadi ini seolah seperti rapat perdana. Jadi draft ini disepakati malam ini gitu. Ada SK menyusul belakangan. Ya nggak jadi masalah. Yang jelas ini sudah diketuk palu pada malam ini, nggak apa-apa disebutkan aja. Iya. Berarti di sini dicantumkan ya? Iya malam ini. Iya. Ini sebagai laporan bahwa ini sudah dibahas di pengurus MGMP Jawa Barat. Iya. Kalau masalah nomenklatur itu belakangan aja, nanti SK belakangan. Gitu. Ya. Berarti ini tanggal 23 sekarang ya? Ya. Betul. Belum lewat tanggal jam 12 soalnya. Kalau lewat jam 12 tanggal 24. Oh, masih panjang. Masih panjang. Biasa kita sidang-sidang malam hari kan, kayak di Dewan aja nih. 2000. Betul ya segini? 21 ya. Januari 2020. Ini tempatnya juga ini gimana? Harus disetujui. Jawa Barat aja lah. Ya, saya nggak tahu apakah Jawa Barat itu nama kota, bukan kan nama provinsi ya. Biasanya Titimang itu nama kota. Aja di Bandung. Bandung itu mah Oh ya, ibu kota. Di Bandung, ya, Bandung aja lah. Bandung aja ya. Ibu kota provinsi Jawa Barat Bandung, betul. Betul. Oh iya betul. Bandung karena ya ibu gitu kota, aja Bandung aja ya kita Bandung. Ya.
Betul. Bandung. Adin provinsi Tidak ada lagi. dengan F provinsi. Oh, provinsi Kupi Sama ya, pro- Kupi ya. Perbaiki aja. Oh, ini. Oh Lepas iya, Pak, iya. mohon. Perbaiki aja semua banyak tuh. Victory, Jadi Victory. saya lagi. Provinsi Pak pakai V, Victory. Provinsi. Ini ya, provinsi nah, gini. itu betul, itu Ya. betul. Nah, iya. Nah, itu. Betul. Boleh saya di bawahnya cari dulu salah di tadi. sini. Banyak mana direfresh aja semua. Ya, silakanlah percaya Ya. ke Pak ini ke Pak Ipa ya. Ya, kita Ya, ada iyalah waktu itu mah. 15 menit lagi Pak Momon nih sampai jam 10 nih, kasihan ibu-ibu udah malam. Mangga Pak Momon Ya, dipimpin aja, oke. ini anggap sudah beres aja. Pak Momon mangga dibuat semacam kesimpulan Pak Momon. Silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk Kang Ipai mungkin ini untuk redaksi ya, dan Ya. termasuk etikanya ya semacam margin atau apalah gitu ya. Itu diperbaiki. Kemudian untuk program mungkin untuk tahap awal draftnya bisa nanti dikomunikasikan di grup. Ya. Kalau misalnya yang ADART sudah dianggap sudah final dalam pengertian sudah diedit segala macam, itu sebelum dikekanwilkan di-sharekan dulu lah barangkali segala macam, Ya, ya. nanti bisa diperbaiki. Baik. Yang ada dalam benak saya secara pribadi adalah bahwa ADART ini cukup normatif. Nah, yang paling penting adalah nanti action kita, hal-hal yang sajalah yang taktis, yang sederhananya itu yang memang harus menjadi perhatian, karena kadang-kadang ADART itu hanya ditulis ketika musyawarah saja, dalam pelaksanaan kita hampir hilaf lah gitu. Untuk teman-teman yang lain, apalagi senior nih yang tadi sudah warning pensiun itu udah bicara pensiun seperti itu. Ini harus diturunkan dulu ini. Jadi ilmu dulu. Jadi sebelum ini Pangsita keluarkan dulu supaya nanti generasi muda yang ada di bawah itu girohnya tetap sama kan gitu. Tetap kuat untuk ke depan karena MGMP Jawa Barat ini kan kalau dalam bahasa anak-anak mungkin baru merangkak pun itu belum gitu ya. Jadi bimbingan dan ilmu serta pengalaman dari para senior ini harus turun